Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa dalam renungan harian Jemaat Anraki Beringkanaya edisi hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020. Bahan renungan kita hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya ke-9. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas kehidupannya Tuhan masih anugerahkan kepada kami sampai saat ini. Sekarang kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami ya Roh Kudus agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan dapat kami pahami dengan baik. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Doa ini kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Amin. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tema renungan kita hari ini adalah mempertahankan identitas, atau dalam bahasa Toraja dikatakan untuemanda sangamelona. Identitas merupakan refleksi diri atau cermin diri yang berasal dari keluarga, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Identitas dapat juga dikatakan sebagai pendefinisian diri seseorang individu yang berbeda di dalam perilaku, keyakinan, dan sikap. Lalu apa identitas kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus? Identitas kita jelas dari bacaan kita tadi 1 Petrus 2 pada ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dari ayat ini menyatakan bahwa orang Kristen berbeda dengan orang lain. Orang Kristen adalah orang pilihan sebagai umat kepunyaan Allah. Karena itu orang Kristen harus memberitakan firman kebenaran Tuhan sebagaimana di dalam bacaan kita tadi ayat yang ke-9b. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita yang telah ditebus oleh Allah dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, harus memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan lewat sikap, tutur kata, perilaku, tindakan, dan juga harus patuh terhadap aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah di mana kita berada. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, dalam Filipi 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dari ayat ini menyatakan bahwa kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah warga kerajaan surga. Karena itu kita memiliki tanggung jawab yang tidak mudah, di mana kita dituntut untuk hidup menurut hukum-hukum surga, yaitu firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Karena itu marilah kita tetap mempertahankan identitas kita sebagai orang pilihan yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, dengan selalu memperhatikan sikap hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, dimanapun kita berada, baik itu di lingkungan di mana kita belajar atau menuntut ilmu, maupun di tempat kita bekerja, serta juga di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal. Kita harus memberikan terang atau cahaya kepada sekeliling kita dengan mengatakan ya jika ya, dan mengatakan tidak jika tidak. Artinya mengatakan yang sebenarnya. Dengan demikian orang di sekeliling kita dapat memuliakan Tuhan sebagaimana di dalam firman Tuhan
dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Kiranya Tuhan memampukan kita dalam mempertahankan identitas sebagai orang Kristen, pengikut Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang kami telah baca dan renungkan. Mampukan kami ya Tuhan untuk memperlakukan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang ada dalam sukacita. Tuhan, kiranya sempurnakan sukacita mereka. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan melawat mereka. Berkati juga perawatan yang diberikan dokter dan para medis serta keluarga, agar melalui itu mereka dapat sehat dan menjalani aktivitasnya kembali seperti biasa. Hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berada dalam duka cita karena ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Hiburkan dan kuatkan mereka. Tuhan, mampukan kami untuk menghadapi pergumulan hidup, di mana kami sering dihantui oleh kecemasan dan ketakutan akibat COVID-19. Bapa di sorga, berkati usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami, bahkan dunia ini, untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Dan mampukan kami selaku warga negara untuk taat pada aturan yang ditetapkan pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, agar segera berlalu dari negara kami, bahkan dari dunia ini, sehingga kami dapat kembali menjalani hidup ini dengan baik sebagaimana mestinya. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan.